Unisnu Jepara atau Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Saya mengambil prodi pendidikan guru sekolah dasar dan sekarang saya semester 6. Nah, di sini saya akan mereview artikel yang saya buat, yaitu berjudul Memahami Karakteristik Anak Slow Learner dan Cara Penanganannya. Nah, apa sih slow learner itu? Slow learner merupakan suatu istilah yang digunakan untuk anak-anak yang sedikit terbelakang secara mental atau perkembangan mereka lebih lambat daripada kecepatan normal. Anak slow learner memiliki tingkat penguasaan materi yang rendah. Padahal materi tersebut merupakan syarat untuk materi di jenjang berikutnya. Meskipun kecerdasan mereka di bawah rata-rata, namun mereka bukan anak yang tidak mampu. Hanya mereka memerlukan perjuangan yang lebih dari anak normal agar mampu menguasai apa yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Menurut Agustin tahun 2011. Selanjutnya, ciri-ciri umum anak slow learner. Menurut Cece tahun 2010, ada 5 ciri-ciri. Yang pertama yaitu fisiologisnya, kemudian perkembangan mental, ketiga ada perkembangan intelektual, dan yang keempat ada keadaan ekonomi, dan yang kelima proses belajar. Nah, strategi apa sih yang saya gunakan? Nah, strategi yang saya gunakan yaitu salah satu strategi yang digunakan agar anak slow learner dapat mudah memahami materi pokok bacaan adalah menggunakan strategi interaktif digital learning. Apa sih interaktif digital learning atau pembelajaran digital interaktif? Merupakan strategi pembelajaran yang memadukan antara strategi pembelajaran learning cycle dengan memanfaatkan media digital dan dikemas dan didesain dengan sangat menarik dan interaktif. Strategi interaktif digital learning memfokuskan pada perhatian peserta didik. Peserta didik diminta perhatiannya secara mendalam agar mampu memahami materi yang dikemas dalam media pembelajaran interaktif dan ditayangkan oleh guru melalui proyektor. Strategi interaktif digital learning juga dinilai layak sebagai solusi strategi pembelajaran abad 21. Karena apa? Karena mengandung aspek literasi dasar, HOTS atau Higher Order Thinking Skills. Ada 4C. Yang pertama apa? Yang pertama critical thinking, kedua creativity atau kreativitas, ketiga communication atau komunikasi, keempat collaboration atau kolaborasi, serta pendidikan karakter. Strategi interaktif digital learning efektif untuk diterapkan pada kelas rendah maupun kelas tinggi di tingkat madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar. Selanjutnya ada langkah-langkah penerapan strategi interaktif digital learning. Langkah-langkahnya berikut ini. Yang pertama yaitu guru mengawali proses pembelajaran serta menjelaskan tujuan pembelajaran yang perlu dicapai. Kedua, peserta didik mengamati dan menelaah media pembelajaran interaktif yang ditayangkan melalui proyektor. Ketiga, peserta didik dipersilahkan untuk mengeksplor media pembelajaran interaktif yang disajikan oleh guru serta mempertanyakan materi yang belum dimengertinya. 4. Guru membagi kelas menjadi 4 sampai 6 kelompok kecil. 5. Guru membagikan kertas diskusi peserta didik atau KDPD. Nah, selanjutnya keenam, peserta didik mendiskusikan jawaban dari kertas diskusi peserta didik atau tadi KDPD-nya yang telah dibagikan oleh guru. 7. Guru memberikan penjelasan apabila terdapat kendala dalam proses diskusi. 8. Perwakilan peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya dan dipilih secara random. 9. Peserta didik yang lain diminta untuk menyimak dan mengkritik pemaparan dari presentator. 10. Guru memberikan penegasan kalau diperlukan. 11. Peserta didik melakukan diskusi ulang. Untuk apa? Untuk mengkaji lebih dalam tentang materi pembelajaran yang dipelajarinya. Selanjutnya ke-12,
Peserta didik menerapkan pemahaman materi dengan mengerjakan soal yang telah disediakan oleh guru dalam media interaktif. 13. Guru bersama peserta didik menggabungkan materi dan pemberian penegasan untuk hal-hal yang penting oleh guru. Peserta didik menanyakan problem yang mereka temui selama proses pembelajaran. Jadi jika peserta didik menemui masalah dalam pembelajaran bisa ditanyakan langsung kepada guru. Selanjutnya, guru menutup pembelajaran dan memberikan apresiasi kepada peserta didik. Nah, isi hasil pembahasan dari penelitian yang saya lakukan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi interaktif digital learning dapat dijadikan salah satu strategi pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan pemahaman bacaan pada anak slow learner di SD. Karena pada dasarnya strategi interaktif digital learning merupakan strategi pembelajaran yang memadukan antara strategi pembelajaran learning cycle dengan memanfaatkan media digital yang dikemas dan didesain dengan sangat menarik dan interaktif sehingga dapat menumbuhkan antusias peserta didik dan semangat belajar peserta didik dalam lingkungan belajarnya sehingga mampu meningkatkan pemahaman bacaan. Kurangnya perhatian terhadap informasi yang disampaikan adalah salah satu faktor penyebab anak lamban belajar mempunyai daya ingat yang rendah. Anak lamban belajar tidak menyimpan informasi dalam jangka panjang dan memanggil kembali ketika dibutuhkan. Jangkauan perhatian anak lamban belajar relatif pendek dan daya konsentrasinya rendah. Anak lamban belajar tidak dapat berkonsentrasi dalam pembelajaran yang disampaikan secara verbal lebih dari 30 menit. Dari beberapa karakteristik tersebut, guru harus menggunakan strategi atau metode pembelajaran untuk menangani atau mengatasi yang sesuai dengan kemampuan anak. Metode yang saya gunakan yaitu kajian studi pustaka. Kualitatif, deskriptif, kualitatif. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.